Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iping dengan stambuk M1A1171012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon yang terdapat di Pulau Maluku, yaitu Samama atau jabun merah atau dengan nama latin Anthocephalus macrophyllus. Baik, pohon jabun ini atau jabun merah yang biasa disebut oleh kalangan masyarakat yaitu mempunyai tinggi 45 meter dengan diameter 40 sampai 50 cm dengan bentuk batang lurus dan bulat. Jadi kayu ini sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai konstruksi kayu, misalnya dalam pembuatan mebel atau pembangunan rumah tersebut. Oke, untuk penyebaran di Indonesia itu terdapat di timur, tengah, atau biasa di bagian, terutama di bagian Maluku ataupun di bagian Sulawesi pun ada. Kemudian untuk elevasi dan keberadaan elevasi pohon jabun ini 0 sampai 1000 mdpl. Kemudian jenis pionir ini yaitu dia jenis pohon yang intoleran. Oke, kemudian untuk reproduksi musim berbunga atau buah masak pada pohon jabun ini atau Samama di Sultra itu sekitar bulan Mei sampai Juli. Kemudian untuk Sulut, Sulawesi Utara, kemudian September sampai November. Bunga buah sampai 4 sampai 5 bulan. Oke. Buah muda ini hijau kemerahan. Kemudian setelah masak bentuk atau warnanya menjadi gelap atau coklat kemerahan untuk buah jabun ini. Jumlah buah itu bisa mencapai 20 sampai 30 kg. Kemudian untuk benihnya itu sampai bisa mencapai 10.000 sampai 20.000 butir per gram dari satu buah. Kemudian untuk bentuk benihnya dia recalcitrant. Nah, ada beberapa yang kita ketahui dengan jenis benih yang kita ketahui, yaitu kemudian kalau untuk jenis Samama atau jabun merah dia recalcitrant. Kemudian untuk penanganan benih atau pengunduhan bisa dilakukan secara pemungatan di lantai hutan dan bisa juga dipanjat ataupun bisa dari berbagai cara untuk mengambil buah yang telah masak dan untuk dijadikan benih. Kemudian setelah itu bisa dilakukan sortasi atau disortir buah yang telah masak dan sehat dan bisa digunakan untuk mencapai penanganan benih. Kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi. Ekstraksi ini untuk melakukan pemisahan antara daging dengan biji buah tersebut. Ekstraksi ini untuk jabun merah bisa dilakukan kering dan basah. Kemudian untuk yang ekstraksi basah dilakukan di wadah atau ember, lalu diambilkan air. Kemudian setelah itu buahnya dimasukkan lalu melakukan pembersihan dengan cara dipisahkan kulitnya dan bisa secara dipijit melalui dengan menggunakan tangan sehingga bisa terpisah biji dengan kulit. Selanjutnya itu setelah melakukan ekstraksi dan melakukan tahapan pengeringan pada biji jabon, kemudian pembuatan bibit. Yang harus disiapkan adalah media untuk media tumbuhnya, yaitu pasir halus dan pupuk kandang. Media ini bukan hanya diperuntukkan untuk pasir saja atau pupuk kandang, melainkan bisa juga dilakukan berbagai media yang bisa menumbuhkan dari bibit tersebut atau biji jabun merah ini. Yang harus disiapkan yaitu 1:1. Kemudian sebelum melakukan penanaman atau untuk pembuatan bibit, terlebih dahulu disterilisasikan agar terhindar dari berbagai mikroba yang terdapat di media. Setelah itu dipersiapkan medianya, bisa digunakan di media tabur bedeng atau bedeng tabur. Lalu ada lagi media yang bisa digunakan yaitu dengan bak kecamba yang berbahan
mika atau kemasan roti yang besar. Tidak digunakan untuk yang kecil. Gunakan mika yang besar agar lebih banyak untuk penggunaannya. Kemudian waktu perkecambaannya ini, kalau tidak terjadi kesalahan, yaitu bisa mencapai 5-7 hari. Bijinya bisa sudah muncul di media atau bisa tumbuh dalam kecambah itu tersebut. Oke, setelah itu apabila bibitnya telah tumbuh dan bisa, siapkan penyapihan atau pemeliharaan. Nah, untuk media sapi ini melakukan bisa dipersiapkan juga media, yaitu dengan beberapa media, yaitu kompos, pupuk kandang dengan pasir dengan takaran 3:2:1. Oke. Untuk media sapi bisa digunakan di polybag yang berwarna hitam untuk pertumbuhan selanjutnya. Dari umur untuk penyapihan jabon merah ini yaitu 25-30 hari apabila sudah ada salah satu yang bisa untuk disapi atau dipindahkan di polybag. Oke, waktu penyapian ini dilakukan pada pagi hari dan sore hari dan tidak diperuntukkan untuk siang hari karena cuaca yang sangat panas. Kemudian setelah penyapian bisa melakukan pemeliharaan, itu dilakukan dengan memasukkan dalam sungkup atau penyungkupan dan atau kalau tidak menyimpan di bawah naungan agar tidak terlalu kepanasan pada saat telah melakukan penyapian, agar bisa hidup tidak terlalu panas yang dia rasakan pada bibit jabon tersebut. Setelah itu, apabila telah melakukan penyapian dan bibit siap ditanam di lapangan, langkah selanjutnya yaitu untuk penanaman itu bisa dilakukan di pagi hari dan tidak diperuntukkan untuk siang hari. Oke, bibit yang siap tanam itu sekitar kurang lebih 40 cm atau dengan waktu sudah mencapai 3 bulan. Nah, setelah penanaman bisa dilakukan dengan pemeliharaan, yaitu penyiraman dan pemupukan atau penyulaman dan pengendalian hama yang telah dilakukan. Untuk tempat atau media penanaman di lapangan itu terlebih dahulu melakukan pembersihan di lapangan, kemudian melakukan penyiapan lubang tanam yang akan ditanam sebelum setelah melakukan menyiapkan lubang tanam, yaitu didiamkan selama 24 jam atau 1 hari agar racun dalam tanah itu bisa hilang dari untuk media penanaman, atau bisa dilakukan secara melakukan pemupukan di dalam atau menyiapkan pupuk sebelum penanaman tersebut. Lubang tanam biasa digunakan dengan lebar 30x30 cm. Oke, setelah itu kemudian apabila lubang tanam telah siap, maka bisa langsung tanam jabon tersebut. Jarak bisa disesuaikan kepada pemilik yang telah dipersiapkan di lapangan. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil penjelasan tentang persebaran pohon yang ada di Maluku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.